di atas 60 tahun berhenti makan sayuran ini. Sayuran tersebut meningkatkan risiko stroke dalam semalam. Dr. Agus Setiawan menjelaskan, jika Anda berusia di atas 60 tahun, saya ingin Anda membayangkan ini. Anda pergi tidur setelah makan malam yang sehat, mungkin salad atau sayuran kukus, merasa bangga bahwa Anda telah membuat pilihan yang baik. Namun menjelang pagi, ada yang terasa tidak beres. Kata-kata Anda menjadi tidak jelas, lengan Anda terasa lemah, atau Anda terbangun dengan rasa pusing tanpa peringatan sebelumnya. Kebanyakan orang mengira hal ini terjadi akibat gorengan atau gula. Namun inilah kebenaran yang mengejutkan. Terkadang hal itu disebabkan oleh sayuran yang Anda pikir melindungi Anda. Ya, sayuran yang selama bertahun-tahun dikatakan menyehatkan jantung dan meningkatkan fungsi otak. Tetapi setelah usia 60 tahun, sayuran tersebut secara diam-diam dapat meningkatkan risiko stroke Anda dalam semalam. Saya, Dr. Agus Setiawan, telah melihat hal ini berkali-kali saat menangani pasien lansia. Makanan yang dulu membantu tubuh Anda di usia 40 tahun bisa menjadi bumerang di usia 70 tahun, terutama jika dikombinasikan dengan obat-obatan umum atau dimakan pada waktu yang salah. Namun kabar baiknya adalah Anda tidak perlu takut pada makanan. Anda hanya perlu memahami bagaimana tubuh Anda yang menua memprosesnya secara berbeda. Jadi dalam pembahasan hari ini, kita akan mengungkap 9 sayuran umum yang secara diam-diam dapat meningkatkan risiko stroke jika Anda berusia di atas 60 tahun. Dan yang lebih penting, bagaimana cara tetap mengonsumsinya dengan aman. Pastikan untuk menyimak sampai akhir karena sayuran terakhir adalah yang paling sering dimakan oleh sebagian besar lansia setiap minggu dan mungkin yang paling berbahaya dari semuanya. Sekarang, mari kita mulai dengan sayuran yang mungkin Anda anggap sebagai sahabat terbaik Anda, tetapi secara rahasia bisa menjadi musuh tersembunyi bagi otak Anda setelah usia 60 tahun. Sayuran nomor 9, bayam. Selama beberapa dekade, bayam dipuji sebagai salah satu makanan paling sehat di bumi, kaya akan zat besi, magnesium, dan antioksidan. Namun setelah usia 60 tahun, makanan super ini bisa diam-diam berubah dari kawan menjadi lawan jika dimakan dengan cara yang salah. Alasannya terletak pada oksalat, senyawa alami dalam bayam yang mengikat kalsium. Pada orang dewasa yang lebih muda, ginjal dengan mudah membuangnya. Namun seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal melambat, pembuluh darah menjadi kaku, dan banyak lansia mengonsumsi suplemen kalsium atau vitamin D. Secara bersamaan, faktor-faktor ini memungkinkan oksalat dan kalsium membentuk kristal kalsium oksalat kecil dalam aliran darah. Seiring waktu, kristal kalsium ini dapat menumpuk dan mempersempit arteri kecil yang memberi makan otak Anda, seperti pasir yang menyumbat pipa tipis, aliran darah melemah, oksigen menurun, dan gumpalan kecil dapat memicu stroke senyap silent stroke seringkali dalam semalam. Ini tidak berarti bayam itu buruk. Ini hanya berarti tubuh Anda memprosesnya secara berbeda setelah usia 60 tahun. Agar tetap aman, makanlah bayam di awal hari saat sarapan atau makan siang ketika tubuh Anda dapat memprosesnya dengan lebih baik. Hindari memasangkannya terlalu sering dengan suplemen kalsium atau vitamin D. Dan bicarakan dengan dokter Anda jika Anda memiliki masalah ginjal atau jantung. Bayam tetap menjadi sumber nutrisi, tetapi setelah 60 tahun, ada aturannya. Hormati aturan tersebut dan bayam akan melindungi Anda. Abaikan aturan itu, dan bayam mungkin diam-diam bekerja melawan otak Anda saat Anda tidur. Sayuran nomor 8, brokoli. Selama beberapa dekade, brokoli dipuji sebagai salah satu sayuran terbaik untuk jantung Anda. Sayuran ini kaya akan serat, antioksidan, dan vitamin yang mendukung kekebalan tubuh dan umur panjang. Namun setelah usia 60 tahun, brokoli bisa diam-diam menjadi berisiko. Bukan karena sayuran itu sendiri, tetapi karena interaksinya dengan obat-obatan umum. Masalah utamanya terletak pada vitamin K, nutrisi yang membantu pembekuan darah Anda dengan baik. Saat Anda lebih muda, itu adalah hal yang baik. Namun bagi lansia yang mengonsumsi pengencer darah seperti warfarin, Plavix, atau aspirin, terlalu banyak vitamin K dapat mengganggu pengobatan Anda, membuat darah Anda menjadi terlalu kental atau terlalu encer. Keseimbangan yang rapuh itu bisa menjadi pembeda antara sirkulasi yang stabil dan stroke. Bahaya sebenarnya berasal dari ketidakkonsistenan. Makan brokoli dalam jumlah besar dalam 1 minggu
dan kemudian tidak sama sekali di minggu berikutnya dapat membuat kadar obat Anda tidak seimbang tanpa Anda sadari. Anda mungkin tidak merasakan apa-apa sampai tekanan darah Anda melonjak, atau darah Anda menjadi terlalu encer untuk membeku. Agar tetap aman, jaga asupan brokoli Anda tetap konsisten, tidak ekstrim. Anda tidak perlu menghilangkannya sama sekali. Cukup hindari perubahan mendadak dalam jumlah yang Anda makan. Dan selalu beritahu dokter Anda tentang diet rutin Anda, sehingga mereka dapat menyesuaikan pengobatan Anda dengan aman. Brokoli masih dapat melindungi jantung dan otak Anda. Tetapi setelah usia 60 tahun, brokoli harus dimakan dengan keseimbangan dan kesadaran. Sedikit konsistensi sangat bermanfaat untuk menjaga sirkulasi dan masa depan Anda tetap stabil dan kuat. Sayuran nomor 7, selada romaine. Bagi banyak lansia, salad ringan saat makan malam terasa seperti pilihan sehat yang sempurna. Rendah kalori, mudah dicerna, dan lembut untuk jantung. Namun sedikit yang menyadari bahwa selada romaine jika dimakan larut malam secara diam-diam dapat meningkatkan risiko stroke dalam semalam. Inilah alasannya. Romaine bertindak sebagai diuretik alami, yang berarti mendorong tubuh Anda untuk mengeluarkan air. Pada orang dewasa yang lebih muda, ini hampir tidak menjadi masalah. Namun setelah usia 60 tahun, ginjal Anda bekerja lebih lambat, pembuluh darah Anda kaku, dan sinyal rasa haus Anda melemah. Anda mungkin tidak merasa dehidrasi, namun darah Anda menjadi lebih kental saat Anda tidur. Darah yang kental bergerak lamban melalui arteri yang menua, membuatnya lebih mudah bagi gumpalan kecil untuk terbentuk, terutama bila dikombinasikan dengan obat tekanan darah atau diuretik. Solusinya bukanlah berhenti makan salad, melainkan mengatur waktunya dengan bijak. Nikmati romaine Anda saat makan siang atau di awal hari saat hidrasi dan sirkulasi Anda lebih kuat. Jika Anda makan sayuran hijau di malam hari, minumlah segelas kecil air bersamanya untuk membantu menjaga aliran darah. Selada romaine masih dapat mendukung kesehatan jantung dan pencernaan, tetapi setelah usia 60 tahun, waktu adalah segalanya. Dimakan pada waktu yang salah, sayuran ini mungkin diam-diam membebani otak dan sirkulasi Anda. Dimakan dengan cara yang benar, ia tetap menjadi sekutu yang renyah dan menyegarkan sebagaimana mestinya. Sayuran nomor 6, wortel mentah. Wortel dikenal sebagai salah satu camilan paling sehat. Renyah, rendah kalori, dan syarat dengan beta-karoten untuk kesehatan mata. Namun bagi orang dewasa yang lebih tua, terutama setelah usia 60 tahun, makan wortel mentah pada waktu yang salah secara diam-diam dapat menimbulkan masalah bagi sirkulasi dan otak Anda. Inilah alasannya. Wortel mentah dicerna dengan cepat, melepaskan gula alami ke dalam aliran darah. Pada orang dewasa muda, tubuh menangani lonjakan ini dengan mudah. Namun pada lansia, terutama mereka dengan pradiabetes, diabetes, atau metabolisme yang lebih lambat, lonjakan gula tersebut dapat memicu reaksi berantai. Gula darah melonjak, lalu turun drastis saat tidur. Penurunan semalam ini mendorong hormon stres seperti kortisol dan adrenalin untuk meningkat, mengencangkan pembuluh darah Anda, dan meningkatkan tekanan darah saat tubuh Anda seharusnya beristirahat. Kombinasikan itu dengan dehidrasi ringan, dan darah Anda menjadi lebih kental. Pengaturan yang sempurna untuk gumpalan kecil yang dapat mengurangi aliran darah ke otak. Perbaikannya sederhana. Hindari makan wortel mentah saja atau larut malam. Nikmati lebih awal di hari itu dan pasangkan dengan protein atau lemak sehat seperti humus, kacang-kacangan, atau yogurt. Ini memperlambat penyerapan gula dan menstabilkan energi. Wortel tetap menjadi sumber vitamin dan antioksidan yang fantastis. Ingatlah, setelah usia 60 tahun, bahkan makanan sehat pun membutuhkan waktu dan keseimbangan yang tepat. Wortel di siang hari menyembuhkan. Wortel di malam hari bisa diam-diam membahayakan. Jika sejauh ini Anda merasa video ini bermanfaat, mohon luangkan waktu sejenak untuk memberikan like. Ini sangat membantu lebih banyak lansia menemukan tips kesehatan penting ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran sehat. Itu menyenangkan untuk video lainnya yang membuat Anda tetap kuat, tajam, dan mandiri. Dan beritahu kami di kolom komentar berapa usia Anda, dari mana asal Anda, dan bagaimana kesehatan Anda akhir-akhir ini. Tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya membaca setiap komentar dan saya senang mendengar cerita Anda. Sayuran nomor 5, bawang putih. Bawang putih telah dipuji selama berabad-abad sebagai salah satu penyembuh terkuat dari alam. Bawang putih menurunkan tekanan darah,
mendukung kesehatan jantung, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Namun setelah usia 60 tahun, terutama bagi mereka yang mengonsumsi obat pengencer darah, bawang putih secara diam-diam dapat melewati batas dari perlindungan menjadi bahaya. Inilah alasannya. Bawang putih adalah pengencer darah alami. Bawang putih mengandung allicin dan senyawa sulfur yang mengurangi pembekuan dan menjaga darah mengalir lancar. Itu bagus kecuali Anda sudah mengonsumsi obat resep pengencer darah seperti warfarin, clopidogrel, atau bahkan aspirin setiap hari. Bersama-sama, keduanya dapat membuat darah Anda terlalu encer, membuat pembuluh darah halus di otak rentan terhadap pendarahan. Hasilnya bisa berupa pusing, memar, mimisan, atau dalam kasus yang parah, stroke hemoragik. Solusinya bukanlah berhenti mengonsumsi bawang putih, melainkan menggunakannya dengan bijak. Hindari suplemen bawang putih terkonsentrasi, kecuali disetujui oleh dokter Anda. Dan tetaplah pada jumlah kecil dalam masakan matang. Memasak menjinakkan kekuatan pengencer darah bawang putih dan membuatnya lebih mudah bagi lambung. Perhatikan tanda-tanda awal darah Anda mungkin terlalu encer, seperti memar yang tidak biasa, sering sakit kepala, atau kelelahan, dan sesuaikan dengan bantuan dokter Anda. Bawang putih tetap menjadi anugerah sejati dari alam. Namun setelah usia 60 tahun, bawang putih harus diperlakukan seperti obat. Digunakan dengan benar, ia memperkuat jantung Anda. Digunakan sembarangan, ia bisa diam-diam membahayakan otak Anda. Sayuran nomor 4, bawang seperti bawang bombay atau bawang merah. Bawang penuh dengan antioksidan dan senyawa pelindung jantung. Bawang membantu menurunkan kolesterol, melawan peradangan, dan bahkan mendukung sirkulasi darah. Namun bagi lansia di atas 60 tahun, terutama mereka yang mengonsumsi obat tekanan darah atau pengencer darah, bawang secara diam-diam dapat menyebabkan masalah jika dimakan dalam jumlah besar atau pada waktu yang salah. Alasannya terletak pada senyawa yang disebut quercetin. Senyawa ini secara alami melebarkan pembuluh darah untuk menurunkan tekanan darah. Bermanfaat dalam jumlah sedang, tetapi berisiko bila dikombinasikan dengan obat resep yang sudah melakukan hal yang sama. Bagi orang dewasa yang lebih tua, hal ini dapat menyebabkan tekanan darah turun terlalu rendah, mengurangi pengiriman oksigen ke otak dan membuat pusing, kelelahan, atau kebingungan lebih mungkin terjadi. Dalam semalam, ketika hidrasi menurun dan aliran darah melambat, kombinasi ini dapat memicu stroke ringan atau episode pingsan. Agar tetap aman, nikmati bawang sebagai penyedap rasa, bukan hidangan utama. Masaklah daripada memakannya mentah karena panas mengurangi kekuatan quercetin. Hindari makanan berat yang kaya bawang di malam hari saat sirkulasi Anda secara alami melambat dan tetap terhidrasi sepanjang hari. Jika Anda sedang dalam pengobatan untuk tekanan darah atau sirkulasi, sebutkan asupan bawang Anda kepada dokter Anda. Bahkan penyesuaian kecil dapat membuat perbedaan. Bawang masih merupakan bagian luar biasa dari diet sehat, tetapi setelah 60 tahun, bawang harus dimakan dengan seimbang. Sedikit bawang menambah rasa dan perlindungan. Terlalu banyak pada waktu yang salah dapat diam-diam membebani otak dan sirkulasi Anda. Sayuran nomor 3, jagung. Bagi banyak lansia, jagung terasa seperti makanan yang menenangkan comfort. Jagung rebus, bubur jagung, atau sesendok sup jagung, rasanya akrab, hangat, dan terasa tidak berbahaya. Tapi inilah kebenaran yang tidak disadari kebanyakan orang. Secara nutrisi, jagung bertindak lebih seperti pati daripada sayuran. Dan setelah usia 60 tahun, perbedaan itu sangat penting. Saat Anda makan jagung, tubuh Anda dengan cepat mengubah gula alaminya menjadi glukosa, menyebabkan lonjakan gula darah. Mirip dengan makan roti putih. Bagi lansia dengan respons insulin yang lebih lambat atau sirkulasi yang lebih lemah, efek roller coaster ini secara diam-diam dapat meningkatkan resiko stroke dan ketegangan jantung. Lonjakan gula darah yang diikuti oleh penurunan mendadak mendorong tubuh Anda untuk melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, mengencangkan pembuluh darah, mengentalkan darah Anda, dan menciptakan lingkungan yang sempurna bagi gumpalan untuk terbentuk dalam semalam. Solusinya bukanlah berhenti makan jagung selamanya, melainkan memakannya dengan lebih cerdas. Hindari makan jagung di malam hari saat tubuh Anda kurang aktif dan lebih dehidrasi. Pasangkan dengan protein atau lemak sehat seperti telur, alpukat, atau kacang-kacangan untuk memperlambat penyerapan gula. Dan jadikan jagung sebagai lauk sesekali, bukan makanan pokok harian. Jagung segar lebih baik
daripada serpihan jagung olahan cornflakes atau tepung jagung yang dicerna lebih cepat dan memicu lonjakan gula lebih tajam. Jagung mungkin terasa sederhana dan manis, tetapi setelah usia 60 tahun, tubuh Anda memperlakukannya secara berbeda. Dengan keseimbangan yang tepat, Anda masih bisa menikmatinya, hanya saja tidak sesering atau selarut itu. Sayuran nomor 2, asparagus. Asparagus sering dipandang sebagai sayuran bersih, ringan, elegan, dan favorit dalam rencana makan sehat. Namun setelah usia 60 tahun, lauk canggih ini secara diam-diam dapat membahayakan sirkulasi Anda jika dimakan pada waktu yang salah. Itu karena asparagus adalah diuretik alami, yang berarti mendorong tubuh Anda untuk mengeluarkan air. Bagi orang dewasa yang lebih muda, itu tidak berbahaya. Namun bagi lansia, hal itu dapat menyebabkan dehidrasi semalam, darah lebih kental, dan sirkulasi yang lebih lambat, terutama bila dikombinasikan dengan obat tekanan darah atau diuretik lainnya. Darah yang lebih kental bergerak lamban melalui arteri yang menua, meningkatkan risiko gumpalan kecil yang dapat menghalangi aliran oksigen ke otak saat Anda tidur. Perbaikannya sederhana, hindari makan asparagus larut malam. Nikmati saat makan siang atau makan malam lebih awal saat Anda masih terhidrasi dan aktif. Minumlah air atau makan makanan yang menghidrasi seperti mentimun atau melon bersamanya, dan jika Anda sedang menjalani pengobatan tekanan darah atau ginjal, tanyakan kepada dokter Anda. Apakah asparagus dapat memperkuat efek obat tersebut? Asparagus masih kaya akan vitamin dan antioksidan yang melindungi jantung dan kulit Anda. Tetapi seperti banyak makanan lainnya, ia membutuhkan waktu dan keseimbangan setelah usia 60 tahun. Makanlah lebih awal, tetap terhidrasi, dan Anda dapat mempertahankan manfaatnya tanpa risiko tersembunyi di malam hari. Sayuran nomor 1, tomat. Tomat sering dipandang sebagai simbol utama dari makan sehat. Ringan, menyegarkan, dan penuh dengan antioksidan. Namun setelah usia 60 tahun, bahan pokok dapur ini secara diam-diam dapat menimbulkan masalah sirkulasi yang meniru gejala stroke. Tomat termasuk dalam keluarga nightshade, tanaman Solanaceae, yang mengandung senyawa seperti histamin, tiramin, dan solanin. Senyawa ini dapat memicu peradangan, menyempitkan atau melebarkan pembuluh darah secara tidak terduga, dan mengganggu sinyal saraf pada otak dan pembuluh darah yang menua yang sudah lebih rapuh. Hal itu dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, atau mati rasa yang terasa sangat mirip dengan tanda-tanda awal stroke. Keasaman dalam tomat juga memengaruhi keseimbangan elektrolit Anda, menghabiskan kalsium dan magnesium, mineral yang penting untuk fungsi saraf dan otot yang stabil. Jika dimakan dalam jumlah besar, terutama di malam hari, hal ini dapat menyebabkan perubahan tekanan darah dan gangguan sirkulasi saat tidur. Itu tidak berarti Anda harus berhenti makan tomat. Masaklah dengan lembut untuk mengurangi kadar solanin dan membuat antioksidan seperti lycopene lebih tersedia. Hindari makanan berat berbahan dasar tomat sebelum tidur dan nikmati lebih awal di hari itu sebagai gantinya. Pasangkan dengan makanan kaya magnesium seperti biji labu atau bayam untuk menyeimbangkan keasaman. Tomat masih merupakan sumber nutrisi pelindung jantung. Tetapi setelah usia 60 tahun, ini tentang moderasi, waktu, dan mendengarkan tubuh Anda. Nikmati dengan bijak, dan tomat akan tetap menjadi sekutu Anda alih-alih menjadi pemicu senyak. Setelah mendengar tentang 9 sayuran ini dan risiko tersembunyinya, mudah untuk merasa terkejut, bahkan sedikit gelisah, kita telah diberitahu seumur hidup bahwa sayuran selalu baik untuk kita. Dan sebagian besar, itu benar. Namun setelah usia 60 tahun, tubuh Anda berubah. Ginjal Anda menyaring lebih lambat. Pembuluh darah Anda menjadi lebih tipis dan lebih rapuh. Dan kebutuhan hidrasi Anda berubah secara dramatis. Bahkan makanan paling sehat pun dapat berperilaku berbeda dalam tubuh yang menua. Ini bukan lagi hanya tentang apa yang Anda makan. Ini tentang kapan Anda memakannya, berapa banyak, dan apa lagi yang Anda konsumsi bersamanya. Salad saat makan siang dapat menguatkan Anda, tetapi salad yang sama di malam hari bisa diam-diam mengentalkan darah Anda atau menurunkan tekanan darah Anda terlalu banyak. Bawang putih dalam masakan dapat melindungi jantung Anda. Tetapi suplemen bawang putih yang dicampur dengan obat-obatan dapat mengencerkan darah Anda secara berbahaya. Waktu, keseimbangan, dan kesadaran. Ini adalah alat nyata untuk umur panjang.
Kenyataannya adalah Anda tidak berdaya. Semakin Anda memahami tubuh Anda, semakin besar kendali yang Anda miliki atas kesehatan Anda. Dengan membuat perubahan kecil dan terencana seperti menghidrasi dengan benar, menyesuaikan waktu makan, dan memperhatikan interaksi obat, Anda dapat terus menikmati makanan yang Anda sukai tanpa rasa takut. Karena kesadaran bukanlah pembatasan, itu adalah kebebasan. Penafian medis. Video ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan pengganti saran medis profesional. Situasi kesehatan setiap lansia itu unik, terutama jika Anda mengonsumsi obat resep atau mengelola kondisi kronis. Selalu konsultasikan dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan Anda sebelum membuat perubahan pola makan besar atau menyesuaikan rutinitas suplemen Anda. Mendengarkan tubuh Anda dan bekerja sama dengan dokter Anda adalah jalan paling aman menuju kesehatan jangka panjang. Hari ini, kita mengungkap 9 sayuran umum yang secara diam-diam dapat meningkatkan risiko stroke Anda jika dimakan dengan cara yang salah, dari bayam dan brokoli hingga tomat dan asparagus. Namun ingat, makanan-makanan ini bukanlah musuh Anda jika dimakan pada waktu yang tepat, dalam jumlah sedang, dan dengan kesadaran akan obat-obatan dan hidrasi Anda, makanan tersebut masih dapat melindungi otak dan memperkuat tubuh Anda. Jadi, sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Manakah dari sayuran ini yang paling mengejutkan Anda? Dan apakah Anda akan mengubah cara atau waktu Anda memakannya? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Cerita Anda dapat membantu lansia lain yang menonton hari ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan sukai video ini, berlangganan saluran sehat, itu menyenangkan, dan klik tombol Super Thanks jika Anda ingin mendukung misi kami untuk menjaga lansia tetap kuat, terinformasi, dan mandiri. Ingat, apa yang Anda taruh di piring Anda hari ini menjadi kejelasan, kekuatan, dan kemandirian yang Anda bawa ke hari esok. Tetap tajam, tetap aman, dan tetap vital. Karena penuaan bukanlah tentang kemunduran,